Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanti, kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Langsung saja saya akan membahas materi tentang prinsip umum pendidikan agama Islam. Yang pertama, karakteristik pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan bagi seluruh umat manusia, di mana dia membawa kebaikan dan kecocokan bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas pada satu item setiap periode, pada sekelompok orang tertentu atau bangsa-bangsa. Namun ini adalah pendidikan manusia global untuk semua manusia. Memang ciri pendidikan Islam menekankan bahwa dia adalah satu-satunya pendidikan khusus, pendidikan yang dia miliki karakter khusus yang tidak mungkin dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan lain yang tampak memiliki kesamaan dalam beberapa karakter, hanya berbeda di setiap pendekatan isinya. Pengertian karakteristik pendidikan Islam. Karakteristik berasal dari kata karakteristik yang berarti sifat yang khas, atau bisa diambil pengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khusus, suatu sifat yang khas membedakan dengan yang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri khusus dari suatu hal, ciri-ciri yang dapat dijadikan pengenal akan satu identitas. Satu dua ciri-ciri sangat mungkin sama dengan hal lainnya, tetapi jika semua ciri dibandingkan maka akan terlihat jelas perbedaannya. Dengan kata lain, karakteristik dapat dijadikan pedoman dalam mengenali, mengidentifikasi sebuah hal yang fenomenal. Karakteristik pendidikan Islam adalah sifat yang khas dan berbeda dari yang lain tentang proses bimbingan jasmani, rohani yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan memindahkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan Islam berpengertian sebagai ciri-ciri khusus yang membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Identitas yang membuat sistem pendidikan tersebut dapat membangun manusia seutuhnya. Seimbangan antara jasmani dan rohani siap untuk menjadi manusia unggul dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Ciri yang membuat manusia semakin dekat dengan penciptanya. Selanjutnya, pendidikan yang tinggi atau sakral. Pendidikan Islam bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, pendidikan Islam merupakan sebuah proses mengenal dan pengakuan secara nyata atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pendidikan yang seimbang. Pendidikan Islam tidak hanya mementingkan pendidikan saja, tetapi juga membangun manusia secara seimbang, utuh akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya. Keseimbangan yang tercipta merupakan keseimbangan hidup dalam menjalankan aktivitas dunia tanpa mengesampingkan aktivitas yang berorientasi akhirat. Selanjutnya, pendidikan yang realitas. Pendidikan Islam berjalan secara jelas dan nyata terhadap kehidupan dalam masyarakat. Realitas terhadap segala aspek kehidupan, baik yang bersifat sosial ataupun bersifat ilmiah, praktis dan realistis dengan fitrah manusia, sejalan dengan suasana serta sesuai dengan kesanggupan manusia baik secara individu ataupun masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang komprehensif dan integral. Komprehensif memiliki pengertian luas dan lengkap. Sebagai ajaran yang komprehensif menurut berbagai sumber, Islam memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan landasan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendidikan yang berkontinuitas, yaitu kontinu di sini memiliki arti dilakukan terus-menerus, tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang baru, tapi juga mengembangkan dan memanfaatkan apa yang telah diperoleh dalam pendidikan Islam. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, pendidikan yang global. Sebagai agama yang universal atau rahmatan lil
lil alamin, Islam dapat diterima oleh semua suku, golongan, ras, dan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pendidikan Islam. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pendidikan Islam yang lainnya. Dengan karakter pendidikan Islam sebelumnya menjadikan pendidikan Islam sangat mudah diterima oleh semua golongan. Selanjutnya, pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Ilmu-ilmu pengetahuan yang seluruhnya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah belum sepenuhnya dapat diungkapkan oleh manusia. Keterbatasan manusia menjadi salah satu penyebabnya. Namun di sanalah yang membuat pendidikan Islam akan terus tumbuh dan berkembang dengan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Akan terus bermunculan penemuan-penemuan baru, teori-teori baru sebagai bentuk pendidikan Islam yang tidak pernah berhenti untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yang kedua, mendidik merupakan kewajiban orang tua. Upaya yang harus orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak berbagai bidang, tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari. Orang tua juga dituntut untuk mendidik anak-anak usia dini. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 undang-undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Yang kedua, menumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang ketiga, mencegah anak menikah pada usia dini. Yang keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Selanjutnya, mengajarkan nilai-nilai agama, membentuk kepribadian anak, menanamkan nilai-nilai sosial sejak dini, mengajarkan tanggung jawab, dan mengajarkan kemandirian. Yang ketiga, yaitu prinsip pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses untuk membimbing umat manusia yang menekankan pada pembinaan akhlak yang mulia, pengembangan ilmu pengetahuan agar seseorang dapat berinteraksi dengan baik dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, sosial, ataupun makhluk yang beragama sesuai dengan tuntunan zaman dan agama. Dalam proses pendidikan agama diperlukan beberapa prinsip dasar yang menjadi kerangka berpikir dalam melaksanakan proses pendidikan tersebut. Untuk pendidikan Islam ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan kerangka dalam pelaksanaan proses pendidikan, antara lain yaitu memahami karakteristik manusia integral dan terpadu, seimbang, universal, dinamis, merupakan proses rububiyah keagamaan, terbuka, kasih sayang, berkesinambungan, ilmiah, demokrasi, kesederhanaan, jelas tak ada pertentangan, realisme, menghargai perbedaan, pendidikan yang mengutamakan pengembangan akhlak, memperhatikan kesanggupan, kemampuan individu, dan pembawaan. Beberapa pendidikan yang dapat ditawarkan untuk umat Islam di Indonesia diantaranya prinsip berwawasan semesta, prinsip demokrasi yang keterbukaan, prinsip yang keterpaduan yang sistematis dan multimakna, prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, prinsip uswatun hasanah atau keteladanan, prinsip pemberdayaan masyarakat atau desentralisasi, dan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, manusia sebagai subjek pendidikan. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi imaterial atau jasad dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Oleh karena itu, unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Terminologi manusia yang digambarkan dengan istilah al-bashar, al-insan, dan al-nas merupakan kuasa prima yang secara fitrah sebagai potensi dasar manusia sekaligus menjadi karakter personalitas dari eksistensi manusia.
konsep kausa material insert penuhnya menjadi istimewa manusia yang membedakan dengan makhluk lain di muka bumi serta berimplikasi kepada adanya peran dan tugas kekhalifahan. Manusia sebagai kausa material terdiri atas dua substansi, yaitu substansi jasad atau material yang bahan dasarnya adalah dari materi yang merupakan bagian dari alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pertumbuhan dan perkembangannya tunduk dan mengikuti sunnatullah atau aturan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta. Dan substansi imateri non jasad yang penghembusan atau peniupan ruh atau ciptaannya ke dalam diri manusia, sehingga manusia merupakan benda organik yang mempunyai hakikat manusia serta mempunyai berbagai potensi dan fitrah. Pendidikan Islam adalah mencapai tujuan bergantung pada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan dan merealisasikan konsep filsafat penciptaan manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini. Sebagai subjek, manusia dalam pendidikan Islam dijadikan sebagai sarana kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Pola pikir manusia terus mengalami perkembangan yang diawali oleh rasa ingin tahu atau kuriositas terhadap berbagai gejala alam yang terus memperhatikan aktivitasnya dan terkadang membuat manusia menjadi cemas seperti bencana alam seperti gunung meletus, kebakaran, kekeringan, kebanjiran, dan lain-lain. Hal ini merangsang manusia untuk terus mencari jawaban dan terjadi berpikir yang mengendalikan keyakinan untuk suatu kepuasan dan eksistensi dirinya. Pendidikan Islam sasarannya adalah manusia, dalam arti bahwa pendidikan untuk manusia memanusiakan manusia. Oleh karenanya, sebagai objek, manusia dalam pendidikan Islam memiliki kedudukan, yaitu manusia sebagai makhluk pluralis atau banyak unsur tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu meskipun berbeda-beda dari segala segi tetapi tetap satu kesatuan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, antara individu dengan masyarakat. Manusia sebagai makhluk monodualistik, yaitu ciptaan Tuhan yang memiliki unsur jasmani dan rohani, makhluk yang memiliki rangkaian kehidupan dunia dan akhirat sebagai anggota yang dapat dipisahkan dari masyarakat dan bangsanya. Dan manusia sebagai makhluk integralistik, yaitu manusia sebagai individu diakui hak dan kewajibannya, diakui dan dihormati keberadaannya. Selanjutnya, itulah tadi penjelasan tentang materi pendidikan Islam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.